Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di pagi hari ini. Dan memulai renungan kita, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersatu hati dan bersyukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh menuntun setiap kami untuk ada di akhir minggu ini. Terima kasih Tuhan, mengawali pagi hari kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati, urapi setiap kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan kemudian melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Ibu Bapak Jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-20 ayatnya yang pertama yang menyatakan, lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema dari renungan kita di pagi hari ini adalah ketulusan mencegah dosa. Apa itu ketulusan? Jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan arti bahwa ketulusan adalah kebersihan hati, kesungguhan, dan kejujuran. Kita sering mendengar salah seorang pasangan, kamu tulus tidak mencintai aku, atau dalam sebuah pemberian misalnya kepada sesama kita, kepada orang tua, kepada anak, kepada pasangan, atau apapun, kamu dengan tulus atau tidak memberikannya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mau menjabarkan atau mengartikan sebuah kata tulus, bahwa tulus berarti benar-benar bersungguh-sungguh, dan dalam sebuah ketulusan itu berarti ada sebuah kejujuran di dalamnya dan kebersihan hati untuk mau memberi, untuk mau mengasihi. Dan inilah yang mau kita pelajari bersama pada pagi hari ini, bahwa ketulusan yang kita miliki sebagai manusia akan mencegah kita dari dosa. Mengapa demikian? Kita mau belajar dari kisah Abimelek. Abimelek bersama Abraham dan juga Sarah. Abimelek yang pada saat itu adalah seorang raja Gerar, ia bertanya kepada Abraham, siapakah Sarah ini? Lalu kalau kita baca di perikop sebelumnya, siapakah Sarah, dan Abraham menjawab bahwa ia adalah saudaranya. Lalu Sarah juga membenarkan akan hal ini. Oleh sebab itu ia mengambil Sarah. Tapi kemudian Tuhan berfirman melalui mimpinya kepada Abimelek bahwa Tuhan tahu bahwa Abimelek ini adalah orang yang tulus hatinya dan suci perlakuannya. Oleh sebab itu Allah mencegah agar Abimelek tidak berbuat dosa.
Karena dia tahu ketulusan hati dari seorang Abimelek. Abimelek yang begitu dipercayakan oleh Tuhan untuk tidak berbuat dosa karena memiliki ketulusan hati. Allah memerintahkan kemudian Abimelek untuk mengembalikan Sarah kepada Abraham agar ia dan semua orang yang bersamanya tetap selamat, tetap memperoleh kehidupan. Karena jika Abimelek sebagai seorang raja berbuat dosa, maka hukum pada masa itu orang-orang yang ada di sekitarnya juga tidak terelakkan dari hukuman dosa tersebut. Dan kita mau bersama belajar Ibu Bapak tentang memiliki hati yang tulus, tentang memiliki ketulusan dalam menjalani kehidupan. Belajar dari sosok Abimelek ketika dia punya kekuasaan, ketika dia punya segala sesuatu yang bisa dia lakukan, tapi dia tetap punya ketulusan hati. Dia tetap memiliki kesungguhan, kesucian untuk tetap mempertahankan apa yang baik bagi Tuhan. Dan ketika Tuhan mengetahui itu, maka Tuhan menjamah dia. Tuhan mencegah ia untuk melakukan hal berdosa, hal negatif dalam kehidupannya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau bersama belajar dan kita mau bersama diingatkan untuk senantiasa memiliki ketulusan hati dalam bergaul, dalam berelasi dengan sesama kita, dalam menyatakan kehidupan kita di tengah-tengah dunia saat ini. Mari miliki ketulusan hati. Ketika kita mau berbagi, ketika kita mau mengasihi orang, milikilah kesungguhan. Bukan agar kita dipandang, bukan agar kita mendapatkan sebuah pujian kembali karena kita memiliki ketulusan tersebut, tapi ketulusan itu lahir sebagai wujud syukur kita, sebagai kemurnian hati kita untuk bersyukur atas kasih Tuhan. Mari bersama miliki ketulusan hati untuk mencegah kita melakukan apa yang buruk, yaitu melakukan dosa di mata Tuhan. Selamat menjalani kehidupan yang penuh dengan ketulusan, selamat menjadi orang-orang yang tulus dalam memberikan pertolongan, dalam memberikan kasih, dalam memberikan cinta bagi orang-orang di sekitar kita maupun seluruh ciptaan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan dan bersatu hati atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami dan kami sudah dikuatkan, kami sudah diingatkan oleh kebenaran firman-Mu untuk memiliki ketulusan hati dalam berbagi, dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Tuntun sertai setiap kami Tuhan, agar apa yang boleh kami lakukan, itu semua boleh kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dalam ketulusan hati yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa, ini syukur kami. Amin.